Jadi aku mau nanya sama Miss Gen nih, sebagai seorang petualang. Emang kalau misalnya orang bilang 2000 tuh nggak bikin miskin, betul. Betul. Secara nominal memang itu nggak bikin orang miskin. 2000 itu receh, 500 receh, 1000 itu receh. Kalau kalian misalkan parkir, misalkan kamu parkir nih, dikasih karcis, nah itu resmi. Ya betul. Karena itu karcisnya itu bakal disetor ke PD Parkir. Nah, Kita parkir, kita bayar, kehilangan bukan tanggung Iya. jawab. Loh, terus tanggung jawab siapa aja? Terus tanggung jawab siapa? Menurut kalian tanggung jawab siapa? Menurut kalian tanggung jawab. Halo semuanya, kembali lagi di obrolan dua sekawan, dan kali ini aku Bayu sudah bersama temanku siapa? Genfil Damaris ya. Dulu kita biasanya di Spotify dengan audio saja, suara saja. Sekarang sudah ada mukanya langsung. Dan aku ganteng banget aja. Kok kamu kayak terima gitu, aku bilang ganteng. terima. Baik. Terima. Topik kali ini kita mau bahas apa nih, Miss Gen? Kita mau Apa? Mau bahas apa? sama ya. Belum. Ya, maklum beliau masih kurang biasa depan kamera, tapi apa? Betul. Kita mau ngurusin apa ya? Ngurusin yang liar-liar. Yang liar-liar. Hewan? Aku mau berpose, tapi aku tahu ini direkam. Jadi tidak semudah itu. Ya, kita mau ngomongin sebuah pekerjaan yang mungkin tidak banyak orang melakukannya. Ya kan? Banyak. Banyak ya. Banyak. Ya, mungkin banyak orang yang melakukan. Untungnya juga sangat besar. Apalagi kalau bukan juru parkir. Tapi kita mau bahas yang liar. Iya. Jadi aku mau nanya sama Miss Gen nih, sebagai seorang petualang yang suka pindah nomaden Iya. dari minimarket satu ke minimarket lain untuk menongkrong, mengopi dan sebagainya. Iya. Bagaimana tanggapan Miss Gen tentang juru parkir liar ini? Sebenarnya ya, kita ini ya, Ya, warga kita ini uh-uh. sering banget pakai penghalusan makna. Penghalusan makna. Iya. Emang Kamu bilangnya tadi juru kan? juru parkir. Juru itu kan kalau misalnya dari segi bahasa ya, itu kan seseorang yang punya lisensi, seseorang yang punya sertifikasi. Iya. Ada sertifikasi. Tapi di jaketnya juru parkir. Tapi di jaketnya juru parkir, bukan tukang parkir dibilang. Juru parkir. Iya, jadi itu kalau misalnya secara bahasa ya, itu namanya eufemisme. Apa itu? Penghalusan makna. Penghalusan Oke. makna, juru parkir. Itu kan sebenarnya kalau misalnya liar ya, itu kan pungli ya. Iya. Kayak gitu loh. Jadi apa ya? Mungkin orang-orang bakal bilang kayak cuma 2000, pelit. Iya, Pelit tuh gimana sih, pelit banget cuma 2000 Cuma 2000 gitu ya. kan. Cuman kan kita harus bedain ya. Pelit lawan katanya apa? Pelit, boros. Aku boros. Itu sinonim. Aduh. Pelit bares. Apa bares maksudnya? Bahasa bares. Royal. Dermawan. Royal Bahasa Inggris. Iya, dermawan. Iya, dermawan. Kalau dermawan beda. Ini Nah. dermawan. Kalau dermawan beda lagi juga. Kalau darmaris juga bisa. Beda. Ya, jadi dermawan. Nah, iya, dermawan itu kan berarti harusnya penuh adab, penuh rasa ikhlas. Iya. Kalau juru parkir yang nyamperin ada ikhlasnya? Enggak ya. Jadi emang kalau misalnya orang bilang 2000 tuh nggak bikin miskin, betul. Betul. Secara nominal memang itu nggak bikin orang miskin. 2000 itu receh, 500 receh, 1000 itu receh. 5.000? Betul. Receh di mata yang punya MM-an mungkin itu receh. Bagi saya itu bisa beli Indomie. Iya lagi. Jadi
itu receh. Kalau misalnya secara nominal, kita ngomongin nominal, iya memang itu tidak memiskinkan ya. Itu 2000 itu tidak memiskinkan secara nominal. Tapi kan kita nggak cuma ngomongin nominalnya. Kita ngomongin gimana intensitasnya, gimana tendensinya, kenapa kita dimintain uang 2000 gitu. Bahkan nggak jarang kalau misalnya ada tulisan parkir gratis, itu aja ada juru parkir. I don't know why kenapa ada, kenapa. Aku pernah itu kejadian di Renon. Harusnya aku nggak sebut ya. Nggak apa-apa, kita sensor tempatnya. Aku editor akan bekerja lebih keras lagi. Terima kasih editor. Jadi ceritanya dia hostnya, dia editornya. Wah. Iya. Jadi gimana tuh ya di tersebut? Iya. Jadi kalau misalnya ada tulisan itu di dua tempat sih. Jadi kan kalau misalnya di Renon itu kan ada 3 ya. Ya sebutnya semuanya. Kerja lagi ya. Kerja lagi. Lebih keras. Iya. Tapi pasti teman-teman udah pada tahu. Iya. Di situ sudah ada tulisan parkir gratis. Bahkan aku sudah pernah mention itu ke juru parkirnya langsung. Itu loh Pak tulisannya dengan bahasa kodiah kita ya. Itu loh Pak. Kle. Tetap diminta. Saya tidak usah Pak. Iya. Jadi Kenapa bisa seperti itu? Karena memang di kepala kita sudah ada terpatri juru parkir. Yang tadi aku bilang itu penghalusan makna itu. Jadi kalau misalnya ada juru parkir, kita melihat ada tulisan juru parkir di bajunya atau di mananya, kita bakal secara otomatis mengingat bahwa harus bayar kayak gitu. Karena kita menganggap bahwa itu adalah pekerjaannya beliau-beliau itu gitu. Padahal ya itu pungli, itu pungutan liar, seperti itu sih. Gitu, Bay. Betul. Jadi aku mau misahin dulu nih. Iya. Yang mana yang liar, mana yang resmi. Jadi kalau kalian misalkan parkir, misalkan kamu parkir nih dikasih karcis, nah itu resmi. Ya, betul. Karena itu karcisnya itu bakal disetor ke PD parkir. Tapi ya kalau misalkan nggak dapet karcis, ya kalian cuma masuk bayar keluar motor, ditarik motor yang dimintain duit, terus mending ditarik. Nggak ada apa-apain ya, kadang nggak ada apa-apain. Kadang Nungguin. Kadang motor kita cuma dikasih uang lepas. Makanya emang jangan ngasih uang dulu sebelum kita gas dulu. Baru beda tuh kasih. Ya itu sih. Soalnya banyak tempat-tempat yang emang kayak aku udah bayar parkir lagi. Iya. Kan karena nggak jelas maksudnya. Misalkan kita datang, ada yang datang minta duluan. Iya. Nanti pas pulang lagi dimintain. Iya. Udah bayar tapi dia nggak percaya, terus kayak sebangnya nggak enak gitu jadinya kan. Nah gitu. Itu yang menjadi persoalan. Nggak tahu sih kenapa ya banyak kasus-kasus seperti itu. Bahkan di Surabaya kemarin kalau nggak salah gacoan pengen buka parkir otomatis yang kayak di mal-mal di sini, diprotes sama tukang parkir, juru parkir liar di sana, sampai demo. Iya, sampai memblokade, bukan sampai akhirnya harus ngobrol sama manajemen gacoan yang perihal masalah parkir. Serius sekali ya? Karena mereka merasa pekerjaannya mereka akan digantikan. Tapi padahal mereka itu tidak ada setoran ke gacoan. Nah iya, oke. Nah jadi kan termasuk premanisme nggak sih yang gitu-gitu? Betul, feodalisme jalanan itu seperti itu. Iya betul, premanisme itu. Dan kita Indonesia ya, kita warga-warga Indonesia ini kan terkenal dengan tidak enakan. Norma itu sebenarnya ada 5, cuma ditambahin lagi 1, norma kasihan. Ya. Ada 5 normalnya apa aja nih? Agama. Asusila. Bener ya? Mana aku tahu. Tolong. Kesopanan. Agama udah belum? Udah. Agama ada 5. Selesai. Norma itu ada 5. Kalau agama ada 5. Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik lah. Konghucu nggak? 6.
Jadi kalian kalau tahu Norma tuh ada 5 dan tambah 1 kasihan, bisa tulis di kolom komentar. Karena teman saya kayaknya mulai asbun. Jadi ada satu lagi Norma, namanya Norma kasihan. Liwanya nggak tahu. Yang dibudidayakan sama kita. Oh. Karena ya aduh kasihan banyak kan kalau misalnya kayaknya ya ini sudah pernah di-mention, aku lupa platformnya apa, tapi aku lupa Instagramnya apa, tapi platformnya Instagram. Jadi ada yang posting tentang juru parkir parkir liar itu. Banyak sekali netizen yang memang alah orang cuma 2.000, itu kan rezekinya orang kecil, jangan diputus dengan cara seperti ini. Janganlah ngeprovokasi supaya kita tuh nggak bayar dan nggak ngasih mereka. Jangan mutus rezeki orang bla 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 bla. Itu kan sama dengan kita itu melegalkan gitu loh, melegalkan sesuatu yang harusnya ilegal. Iya lagi. Melegalkan yang liar-liar ini loh. Menormalkan kalau Iya betul. kalau kita tuh harus ngasih duit 2.000 ke orang-orang yang ngapa-ngapain. Kalau tidak, masa kamu nggak punya rasa kasihan? Masa kamu mau mutus rezeki orang? Ini namanya kan apa? Guilty trip ya? Iya. Iya lagi. Guilty trip gitu. Itu guilty trip tapi secara struktural gitu loh. Itu dia. Soalnya kadang yang jadi masalah, kita udah bayar, habis itu tinggal. Betul. Itu paling kesel sih. Mending kita bantu, itu udah kayak ditarik motor ya. Iya, mending ditarikin. Dibantu untuk Iya. pindahin motor-motor yang di Betul. belakang, diseberangin. Diseberangin. Nah kadang kita datang dia nggak ada, pas kita mau balik, Iya, goib kan? goib banget. Goib. Itu kayak udah belajar sama Naruto ya, jadi ninja. Iya. ninja. Nggak sinkron. Saya udah gini-gini. Ninja. Iya, goib. Modal peluit kan soalnya. Cuy. Iya bukan, itu flirting. Itu catcall. Tapi kamu pernah nggak pura-pura nggak denger gitu waktu kamu keluar nih, ada tukang parkiran sudah teriak-teriak. Pernah. Oh, udah. Aku anaknya lumayan curious ya. Apa sih? Kris ya, kris banget. Jadi sebulan mungkin cuma 2 kali ngambil cash. Wow. Butuh ya, kalau misalnya butuh banget sama cash, itu pun untuk bensin. Ya, untuk Pertamax Pertalite itu. Jadi kalau misalnya nggak butuh, ya nggak ngambil cash. Karena belanja semuanya pakai kris gitu, scan. Sekarang bayangin, oke, kita selamat ya saat kita beli soto yang di Pemecutan itu ya misalnya ya. Beli soto nih, soto Surabaya. Bisa tuh kris. Nah, selamat. Parkirnya gimana? Parkir saya tidak selamat di situ, gimana? Nggak bisa. Iya. Jadi mau tidak mau ya Tukang parkirnya punya kris. gas. Tukang parkirnya Nggak kabur punya ya? kris. Jadi bukan kabur. Supaya tidak ada alasan. Bapak, saya nggak mau pakai, saya adanya cuma kris. Solusi. Oh, saya ada mantan. Tapi tambah admin lagi 1.000 ya. 3.000. Kayak mobil. Aduh, kasihan vario saya. Tidak. Iya. Ya itu sih. Beratnya kan di situ. Kita terlalu sering menormalisasi hal-hal seperti itu. Itu kan retribusi ilegal ya. Kita nggak tahu. Jadi kemana? apa ya? Pajak asli daerah itu kan jadinya bocor gara-gara ini. Iya. Kalau misalnya ini bisa masuk ke APBD, bisa masuk ke daerah, mungkin kita nggak akan kena jalan shock gitu loh. Yang kaget. Ya tiba-tiba Jalan bolong. Tiba-tiba ada goa di bawah, itu kan harusnya kita nggak kena yang seperti itu gitu loh. Kalau misalnya memang setelah didistribusikan bisa didistribusikan ke jalan ya. Seperti itu sih. At least kalau misalnya tidak dinormalisasi juru-juru parkir liar ini, at least kita juga berkontribusi untuk tidak melanggengkan hal-hal yang seperti ini. Gitu. Korupsi itu kan memang struktural ya. Dari bawah sampai atas. Bawah sampai atas ke bawah lagi, mantul. Tapi menurutmu Kayak gitu. jukir liar ini membunuh UMKM tuh kamu setuju atau enggak? Soalnya banyak nih, misalkan baru rame dikit UMKM-nya, Ya betul. tiba-tiba betul. saya kau jaga daerah ini. Kamu saya enggak punya. Dari Tiong, apa ya namanya?
teritorial. Iya. Teritorial ya. Teritorial. Tiba-tiba merasa memiliki di mana ada kerumunan. Di saudara saya. Oh, kita sikat. Iya, Itu iya, gimana? iya. Mengurangi minat pembeli mungkin ya. Lebih ke mengurangi minat pembeli. Karena kan gini ya, baik. Mengurangi minat pembeli itu kan tidak selalu artinya berarti membunuh UMKM ya. Iya. Bisa saja juru-juru parkir liar tersebut memang di tempat jatuhnya nggak liar lagi mungkin. Iya. Jatuhnya nggak liar lagi karena dikerjakan oleh PD parkir. ya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang mengurangi minat pembeli ya, beberapa pembeli yang mungkin jarang bawa cash seperti aku, yang kaum mendang-mending mungkin juga. Jadi pasti mikir 2 kali, aduh di sana ada parkirnya. Aku bahkan kalau misalnya ke Sike, ke Indomaret atau ke Alfamart, aku juga lihat mana yang nggak ada parkirnya ya. Ngeselin soalnya, karena tidak setiap Indomaret, Alfamart dan Sike itu ada tarik tunainya. Jadi aku tidak sedia cash di situ takutnya gitu. Itu sih. Kan nggak harus, kalau nggak putih berarti hitam kan, nggak harus kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dibilang membunuh, aku rasa nggak se-ekstrim itu, tapi memang mengurangi minat orang-orang seperti aku. Seperti kamu juga nggak ya? Jelas ya. Ya kan? Lihat mau narik uang di ATM ada jukirnya. Ah iya, mikir. Saya tarik 50, jadinya 48, Mbak. Iya, kalau ada dia cash. Nah, Kalau ada ya udah pakai 5 motor yang lain kan emang ada kayak gitu? Oh, belum, buset. belum. Tapi siapa tahu. Oh ya udah Mas, nanti Ini motor-motor ide yang ya? Enggak. motor-motor yang lain Iya. Mas yang bayarin. Iya, benar. Se-ekstrim itu ya. Jadi se-ekstrim itu pemikiran kita. Saking takut gak mau rugi. Iya. Nggak tahu kan. Nah itu dah. Belum lagi banyak apa ya, jukir-jukir itu tuh tidak mau membantu, suka seenaknya, tiba-tiba selalu ada di tempat yang ramai. Itu tuh menjadi kadang ya menjadi sebuah masalah. Mungkin terlihatnya kecil ya, tapi Iya, sebenarnya tuh besar anjir. Soalnya ya kalau dihitung motor 5.000, motor 2.000, mobil 5.000 kali sekian. Iya. Apalagi kalau misalkan mulai banyak ada festival-festival, acara-acara yang pakai motornya pinggir jalan. Ya udah, jalan itu milik siapapun yang punya rumah atau apapun Iya. gitu. Dan pajaknya pun tidak jelas distribusinya apakah masuk ke Iya, parkir betul. atau gimana. Kecuali kalau misalkan ya kayak aku bilang di awal tadi, yang kita habis parkir dikasih karcis, itu ada hitungannya tersendiri. Apalagi itu kan nanti dari tiket, kok tiket sih? Apa ya? Kok voucher? Tiket di Kupon lagi. kupon Karcis. panas. Dihitung dari karcis itu berapa persen buat PD parkir, berapa persen buat si juru parkirnya. Betul. Nah, adapun kalau misalkan si pemilik usaha itu sudah membayar distribusi parkir ke PD parkir, jadi dia punya hak untuk tidak mewajibkan parkir buat pelanggannya. Tapi batas-batas seperti itu yang dilakukan oleh kebanyakan warlock yang membuat usaha menjadi juru parkir di sana. Jadi ya goodbye dah duitnya tuh, masuk ke kantong pribadi ataupun mungkin masuk ke kantong atasannya. Kayak ada pengumpul jukir gitu loh. Iya. Aku tahu itu bahwa ada ya. Kadang itu bahkan sorry banget, itu dipegang oleh ormas. Ormas. Seperti itu. Sedangkan kita tahu sendiri ya gimana kecilnya pulau kita ini, dan gimana waktu itu ormas pernah bikin rusuh di salah satu jalan besar Umar gitu ya. Jadi daripada kita itu menjamurkan ya, membudidayakan hal-hal seperti itu yang udah jelas-jelas duitnya mungkin bisa aja masuk ke kantong ormas-ormas yang bukannya membantu tata kelola Denpasar, tata kelola kita, kota kita, tapi malah ikut merusak, bikin onar ya seperti itu. Kenapa nggak mulai didigitalisasi, terus abis itu kalau misalnya mereka ngerasa kalau dengan adanya parkir digital itu justru ngambil lahan kerjanya mereka. Kalau gitu
kalau gitu daftarkan, and then after that dikasih gaji yang layak gitu loh. Menurut aku ya, dari mungkin kalau misalnya di Alfamart, Indomart atau CK, mungkin better mereka nggak sih yang hire. Ya buat jadi jadi mereka digaji dengan layak di situ. Buat bantu kelola parkir seperti itu. Lebih legal, lebih safe, dan aku rasa lebih ada tanggung jawabnya sih. Ya, soalnya masalah tanggung jawab lagi nih. Kita parkir, kita bayar, kehilangan bukan tanggung jawab. Loh, terus tanggung jawab siapa aja? Terus tanggung jawab siapa? Menurut kalian tanggung jawab siapa? Menurut kalian tanggung jawab? Enggak langsung bos atas. Iya, seperti itu. Padahal itu aku pernah nonton ya di Reels ya. Itu orangnya orang hukum gitu ya. Cuman aku tidak nonton fullnya, jadi aku tidak akan. Tapi garis besarnya adalah hal-hal yang terkait dengan kehilangan apapun itu di tempat parkir. Dengan kamu membayar, harusnya mereka punya pertanggungjawaban itu loh. Iya, harusnya mereka tuh kita bisa minta pertanggungjawaban dari pihak mereka seperti itu. Entah yang punya usaha itu, entah si juru parkirnya itu gitu. Dibantu pokoknya untuk cari barang yang hilang itu gitu. Ya, soalnya pernah bayar parkir, balik helm hilang. Pak, dapat helm? Enggak. Terus iya, aku pernah kayak gitu di lapangan. Ya enggak ada solusinya. Enggak, ya udah. Iya. Enggak, ya udah. Coba cari lagi apa ini helm deh di motor deh di spion. Enggak ada. Iya loh. Mereka itu kadang aku juga pernah diginin. G-nya taruh di mana? Di spion, Pak. Oh, makanya jangan ditaruh di spion. Ini saya sudah kehilangan, kenapa kamu ngomel ke saya? Kamu bisa nggak jangan ngomel? Iya, kan? Enggak, aku nggak mau denger. Bukannya ya at least ada ngomong minta maaf lah. Iya. Itu minta maaf. Kayak Iya. warga kita nih susah banget minta maaf. Betul. Padahal itu kan menjadi tanggung jawab kerjanya dia ya. Iya. Kita bayar parkir kan buat selain bisa naruh motor, naruh kendaraan kan supaya dijagai ya, diawasi. Iya. Ketika dia teledor, masa sih nggak ada kata maaf dulu. Iya. Itu menurutku ya. Masa dia langsung nggak tahu saya cari aja sendiri kayak what the fuck man gitu loh. Iya. Betul. Kan yang kita lakukan dengan membayar itu kan transaksional ya. Iya. Transaksional berarti ada yang dikasih ke kita. Iya. Keamanan. Salah satunya. Ya itu. Kenapa pada saat hilang kamu ngomelin aku? Hatiku ini rapuh banget kalau lagi kehilangan. Semua orang, bukan cuma saya. Kayak gitu. Itu sih. Keselnya itu sih. Dan juga ya, Bay, kalau dari dunia yang aku geluti ya. Bergelut. Jadi kalau misalnya dari dunia pendidikan yang kayak gitu-gitu ya, yang feodalisme di jalanan yang seperti itu tuh namanya hidden curriculum. Tersembunyi. Kurikulum yang tersembunyi. Tersembunyi. Jadi teori atau sifat-sifat nilai-nilai yang sudah diajarkan, dibangun susah payah di kelas itu jadinya kabur blur bukan yang ini, blur karena apa yang mereka lihat di keseharian. Contoh juru parkirnya. Iya. Konteksnya lengkapnya ya. Jadi misal aku guru ngajarin mereka untuk berperilaku jujur ya. Kita warga Indonesia ini kan rindu sekali ya. Bukan lagi kita warga Indonesia harus menjunjung tinggi kejujuran. Memang dari zaman nenek moyang itu sudah diajarkan seperti itu. Tapi kan kalau di zaman ini di pemerintahan ini kita tuh rindu banget sama yang namanya kejujuran. Dan itu yang kita tanamkan ke anak-anak sekarang supaya mereka lebih melek. Nah, tapi dengan mereka lihat bapak ibunya atau mereka mungkin karena anakku yang SMP, SMA keluar, and then after itu suruh bayar sama tukang parkir, itu mereka akan ngelihat, oh kayak gini doang yang nyari duit ya. Padahal di kelas diajarinnya kerja keras, bertanggung jawab, jujur.
tapi kok ditarikin enggak nih motor aku, kayak gitu. Misal kayak gitu loh. Jadi itu kan kayak hidden curriculum. Why people outside nggak seperti itu, Miss Gen? Kenapa Iya. Miss Gen doang ini yang kayak gini? Aneh sendiri lo. enggak tukang parkir gak kayak gini. Masa gitu. Masa itu mau didebatin kan lucu ya. Cuman emang itu loh yang mereka lihat. Hal-hal yang memang harusnya di kepala mereka itu sebenarnya udah ya, maksudnya dari TK, SD, SMP mereka kan diajarkan dengan hal-hal yang baik ya, ditanamkan hal-hal baik oleh guru-guru mereka. Jadi pada saat sudah aplikasi di SMK itu kan mereka banyak go outside lah, dapat experience bener-bener lah dari warga sekitar, dari lingkungan sekitar. And then mereka melihat tukang parkir liar ya, kita ngomongin yang liar ya, tukang parkir liar yang nggak tahu kapan datangnya tiba-tiba minta duit kayak gitu. Kenapa aku dipalakin gitu loh ya. Kalau misalnya mereka sudah terbiasa seperti itu dipalakin enggak ya, enggak boleh ya. Kalau misalnya mereka sudah terbiasa sama konsep itu gitu ya, tapi kalau misalnya enggak kan pasti kaget ya. Kenapa nih, siapa lu, kayak gitu kan. Mungkin pada saat dia keluar sama orang tuanya dia ngelihat hal itu, and then orang tuanya, yang namanya orang tua ya biar cepet, yang namanya juga biar parkir deh kayak gitu, tanpa ngejelasin sistemnya apa, yang didapat apa dari membayar itu apa, kayak gitu loh. Ya, tidak ada penjelasan secara lengkap. Enggak. Jika kau bayar parkir di sini, kamu akan mendapatkan pelayanan yang baik, keamanan yang terjaga. Kenapa kamu harus bayar? Itu kan nggak ada. Kita dulu bayar parkir pertama kali ngerti nggak? Enggak lagi. Kan kita taunya bayar aduan bayar. Bayar nih, nggak ada kan yang ngejelasin. Aku waktu itu nggak dapet sih penjelasan itu. Ya, sama aku juga nggak dapet. Iya. Tidak mendapat sebuah penjelasan yang kenapa sih kita harus bayar parkir? Iya, kenapa kita harus bayar parkir? Apa manfaatnya? Gitu. Kan soalnya lagi-lagi ya itu transaksional. Jadi kita tuh bayar bukan karena dia mengemis, bukan karena kita membantu perekonomiannya dia. Tidak semata-mata hanya karena itu loh. Gitu. Ada pekerjaan, ada jasa yang dia kasih ke kita dan kita beli jasa itu gitu. Seperti itu. Itu yang disebut dengan hidden curriculum. Dan biasanya itu bisa dibahas di kelas.